Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, kita dapat berkumpul bersama di stand Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-80 tahun 2025. Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ini, stand pameran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan fasilitasi untuk melakukan semacam diskusi dalam bentuk podcast. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya bidang penataan dan pemanfaatan hasil hutan, kita akan sedikit berdiskusi mengenai pelayanan, khususnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Namun sebelumnya, mungkin teman saya bisa memperkenalkan diri dulu, siapa kita dan dari mana kita. Saya sendiri, perkenalkan diri, saya nama Dadi Mulyana, dari bidang penataan dan pemanfaatan hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Monggo Pak Tommy memperkenalkan dan sekaligus membantu mengenalkan yang lainnya. Terima kasih Mas Yedi. Menyambung dari pernyataannya Bang Dodi tersebut, saya Temi Yogo Wasiso dari bidang penataan dan pemanfaatan hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini sudah ada dua narasumber yang akan memberikan materi terkait perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan. Yang pertama ini Bapak Dani Bagus. Silakan Bapak Dani Bagus untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bos, Pak Tommy dan Pak Dadi. Nama dan itu bagus Supriyanto, dari bidang pemanfaatan dan penataan hasil hutan. Untuk selanjutnya ada Ibu Indira, ya. Monggo Bu Indira dapat memperkenalkan dulu. Terima kasih Pak Tommy. Jadi kebetulan saya diberikan nama sejak kecil ini, namanya Indira Puspita. Kami sehari-hari berada di bidang penataan dan pemanfaatan hutan, yang khususnya hal-hal yang saya sendiri dan tim kami tangani itu terkait dengan penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, kemudian terkait mapping kawasan hutan, dan lain-lain lah yang sekiranya hubungannya terkait dengan itu. Terima kasih Pak Tony, silahkan lanjut. Jadi begitu Mas Dedi, sudah ada dua narasumber yang sangat kompeten ya di sini. Monggo Mas Dedi untuk dapat melanjutkan tentang materi yang akan kita sampaikan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Jadi kita nanti bagi tugas ya Mas Tommy. Nanti saya mungkin lebih banyak berdiskusi dengan Pak Dani terkait dengan perizinan berusaha yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan, hasil hutan. Langsung saja mungkin Pak Dani. Jadi kita sebagaimana kita ketahui bersama ya, namanya izin itu kan satu hal yang mendasar. Artinya dalam segala aktivitas apapun, izin itu memang sudah seharusnya dimiliki oleh siapapun. Dalam analogi misalnya kita punya kendaraan, entah itu sepeda motor maupun mobil, tentunya kita pun harus mempunyai izin, surat izin mengemudi. Nah, sama halnya dengan aktivitas berusaha, dalam hal ini adalah usaha pengolahan maupun pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Tentunya semua pihak juga sudah memahami bahwa di situ ada semacam perizinan. Dalam hal ini yang saat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah perizinan berusaha. Dan wabil khusus terkait dengan hasil hutan, bahasa peraturannya adalah perizinan berusaha pemanfaatan ataupun pengolahan hasil hutan. Nah, dalam kewenangan gubernur dalam hal ini, mungkin Pak Dhani nanti bisa menyampaikan sebenarnya yang ditangani oleh Gubernur Jawa Tengah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan itu apa saja Pak Dhani? Monggo. Terima kasih Pak Dadi. Untuk
kewenangan untuk Provinsi Jawa Tengah untuk yang OSS itu adalah BPPH dengan kapasitas di bawah 6.000, kurang dari 6.000. Untuk yang di atas 6.000 adalah kewenangannya pusat. Sebelumnya Pak Dadi, kita terlebih dahulu menjelaskan pengertian daripada OSS. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri atau atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, atau bupati yang digunakan untuk berusaha di suatu tempat. Sedangkan di sini manfaat daripada OSS adalah satu, mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha untuk masyarakat yang melakukan perizinan baik izin usaha maupun izin operasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen. Dua, yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder. Tiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Empat, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data usaha dalam satu identitas perusahaan, yaitu NID. Di mana untuk OSS itu adalah sejarahnya pertama adalah OSS pemerintah meluncurkan perizinan berusaha dengan OSS 1.0 pada tahun 2018, yang mana di OSS itu masih belum sempurna, tapi sama pemerintah untuk segera diluncurkan karena untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh perizinan. Pak Dhani, maaf saya potong ya. Ini sederhana dulu aja, mungkin pertanyaan saya terkait dengan perizinan berusaha apa saja sih yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada apa saja? Mungkin satu apa, dua apa, sehingga itu lebih dulu ya. Kita tidak perlu detail dulu, satu-satu dulu. Nanti kalau perlu kita detailkan satu-satu. Oke. Yang ditangani kewenangan gubernur adalah satu OSS berusaha untuk perizinan berusaha untuk kapasitas di bawah 6.000. Sedangkan yang tidak tercover di OSS, pemerintah Jawa Tengah melalui sistem siap jabang itu menampung antara lain satu adendum perizinan berusaha baik perubahan nama dari UP ke CV atau ke PT, adendum pergantian direksi, mesin, terusan rekomposisi produk. Maksudnya pertama kalau industri itu pertama kali izin itu kan biasanya satu, terus melihat peluang pasar. Soalnya peluang pasarnya ramainya apa? Mereka karena masih punya satu produk, dia mau rekomposisi produk itu bisa ya, tapi dengan catatan tidak merubah kapasitas. Terus pencabutan izin, perluasan, itu aja Pak Dedi. Jadi ada 3 ya tadi disebutkan, izin baru kurang dari 6.000, kemudian adendum, pencabutan, perluasan. Ada 4, apalagi barangkali yang ada yang belum disebut. TPTKB, TTP HPK, terusan itu aja. TPT itu apa adanya? Tempat penampungan terdaftar kayu bulat itu TPTKB, sedangkan TPT HPK adalah tempat penampungan terdaftar hasil ikan bukan kayu. Oke, jadi ada beberapa ya kewenangan gubernur yang difasilitasi atau dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
terkait dengan perizinan berusaha eh, pemanfaatan hasil hutan. Monggo Pak Tommy lanjut dulu nih. Oke, oke. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang gambaran umum pelayanan perizinan ya. Mari kita sekarang untuk mendalami tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Tentunya dalam proses ini masyarakat perlu tahu bagaimana melakukan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Lalu apa sebenarnya kewenangan gubernur dalam persetujuan pemanfaatan penggunaan kawasan hutan ini? Monggo Mbak Indira untuk dapat menjelaskan. Terima kasih Pak Tommy. Sebetulnya terkait dengan penggunaan kawasan hutan ini sebetulnya topik menarik nih bagi teman-teman pemerintah kabupaten yang eh, menggunakan kawasan hutan terutama untuk kepentingan umum. Jadi karena semakin sempitnya sekarang lahan, sehingga pemerintah kabupaten ini banyak sekali berkeinginan untuk menggunakan kawasan hutan dalam rangka untuk kepentingan umum. Misal seperti jalan umum, kemudian tempat pemakaman umum, kemudian atau tempat pembuangan akhir sampah begitu ya, terpadu begitu. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan. Jadi berdasarkan peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021, gubernur itu diberikan limpahan kewenangan oleh Menteri Kehutanan yang saat ini disebutnya Menteri Kehutanan karena dulu kan ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang sudah menjadi kementerian tersendiri, Kementerian Kehutanan. Itu salah satunya adalah penggunaan kawasan hutan di bawah 5 hektar untuk kepentingan fasilitas umum non-komersial. Jadi tadi seperti yang kami jelaskan di awal, bahwa salah satu atau beberapa objek terkait dengan fasilitas umum itu adalah salah satunya seperti jalan umum, tempat pemakaman umum, kemudian ada TPA, gitu kan. Nah, itu menjadi beberapa proyek juga di pemerintah kabupaten karena sekarang ini banyak dibutuhkan itu terkait dengan lahan-lahan untuk kepentingan tersebut. Nah, karena ini dari menteri sudah dilimpahkan kepada gubernur. Bisa lebih dekat kita. Nah, karena dari menteri itu sudah dilimpahkan kepada gubernur dengan luasan paling banyak 5 hektar, ini menjadi sangat mudah begitu terkait perizinannya. Apalagi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah dilimpahkan ke DPM PTSP dan dapat dilakukan prosesnya melalui online tanpa harus datang langsung ke DPM PTSP maupun ke dinas teknis yang menangani. Jadi kita bisa langsung secara online mengajukan permohonan tersebut lewat portal Siap Jateng. Jadi meminimalisir tatap muka begitu ya. Jadi di situ juga sudah jelas terkait dengan tata cara, prosedur, dan jangka waktu penerbitan izin setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap. Nah, jadi itu salah satu mungkin yang menjadi apa ya istilahnya utama begitu ya bagi teman-teman pemerintah kabupaten untuk mengajukan proses perizinan di penggunaan kawasan hutan. Itu Pak Tommy. Oke, Mbak. Berarti terbatas di non komersil ya, Mbak. Terbatas di non komersil. Nah, kalau di Permen 7 untuk yang komersil semuanya masih menjadi kewenangan menteri, Pak Tommy. Dilimpahkan kepada gubernur. Jadi di garis bawahi bahwa luasan maksimalnya 5 hektar dan harus non komersil. Iya, betul begitu. Dan satu ini yang perlu digarisbawahi, karena tidak semua pemerintah kabupaten ini mengetahui. Jadi bisa jadi yang mohon ini kadang-kadang nih yang sudah biasa kami terima, kadang-kadang salahnya ada di yang mohon ada pemerintah desa atau kepala desa atau bahkan perseorangan. Nah, kalau di ketentuan itu harus pemerintah kabupaten dalam hal ini atas nama bupati. Gitu. Jadi kalau misal ada desa atau kecamatan yang ingin mengajukan itu tetap harus lewatnya bupati ya, Bu ya. Betul. Jadi di desa bisa bermohon ke bupati untuk memfasilitasi permohonan tersebut. Jadi kendali ada di pemerintah kabupaten. Jadi kalau terkait dengan perizinan itu ada yang mengkoordinasikan pemerintah kabupaten, itu nanti ke depannya terkait dengan pemenuhan kewajiban terhadap izin tersebut
ada tanggung jawabnya untuk pemerintah kabupaten. Nah, nanti kalau untuk atas nama desa agak repot nanti untuk pemenuhannya. Oh, ya, ya, baik. Mungkin itu Mas jadi ya untuk perizinan penggunaan kawasan hutan itu untuk kewenangan gubernur itu dibatasi untuk luasan maksimal 5 hektar dan kemudian untuk yang non komersil. Nah, untuk pengajuannya bisa lewat bupati. Walaupun desa atau kecamatan juga bisa dengan cara melakukan permohonan ke bupati. Gitu. Ini informasi yang menarik mungkin ya buat nanti para penonton siapapun yang membutuhkan apa namanya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non komersil dengan catatan luasnya kurang dari 5 hektar ya bisa melalui bupati. Jadi non komersil itu apa aja ya? Tadi itu lebih dijelaskan lagi. Jadi sebetulnya kalau non komersil itu tadi ada beberapa ya, tapi yang biasanya yang paling sering dipakai itu adalah untuk jalan umum. Jalan umum antar desa misalnya kebetulan kok melewati kawasan hutan yang di situ belum ada jalannya, nah itu bisa. Yang sudah sering kami terbitkan itu adalah untuk jalan umum, kemudian sama untuk TPA, sama TPU, tempat pemakaman umum. Jadi ada sekitar kurang lebih hampir 20 lokasi yang sudah kami terbitkan terkait untuk jalan umum maupun TPU maupun TPA. Ada kalau TPA baru 2 ya, selebihnya jalan. Kalau pemukiman gimana pemukiman ini? Nah, ini sebetulnya ya permukiman inilah. Permukiman itu kebetulan itu bukan ranahnya di penggunaan kawasan hutan. Kalau permukiman itu hanya posisi sementara, permukiman sementara akibat bencana begitu ya, itu sebetulnya bisa, tapi tidak bangunan permanen, tapi itu ranahnya masih di menteri. Jadi ranahnya masih di menteri dan kalau terkait dengan permukiman permanen itu tidak bisa menggunakan penggunaan kawasan hutan kecuali terkait ini. Sekarang ini ada tren yang namanya ini penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Jadi artinya ini tuh sebetulnya memfasilitasi atau menyelesaikan terkait dengan konflik tenurial yang permukiman yang sudah ada existing begitu ya. Existing sudah sejak zaman dulu begitu. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang CK waktu itu. Kemudian ya kurang lebih antara yang terbangun sekitar 2015 ke bawah. 2015 ke bawah ya. Atau sebelum tahun 2015 begitu. Nah, itu bisa ada fasilitasi yang namanya PPTPKH. Ini sudah ada di Jawa Tengah. Pak, singkatannya apa tuh? Mungkin biar penonton tahu tuh. Oke, yang singkatan PPTPKH itu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, gitu ya. Jadi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Ya. Berarti tadi yang permukiman itu tidak masuk ke kategori penggunaan ya? Permukiman existing. Penggunaan existing. Existing terbangun di kawasan hutan. Nah, itu menjadi ini nih, apa namanya, sangat ditunggu-tunggu nih sebetulnya. Dan ini di 14 kabupaten ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan terkait dengan PPTPKH ini. Nah, nanti selanjutnya itu nanti teman-teman kabupaten yang lain itu bisa mempersiapkan terkait dengan program ini karena ini masih terbuka. Mungkin hanya saja nanti terkait dengan penganggaran bisa dialokasikan oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Jadi tetap lewatnya bupati juga ya Bu ya? Semua itu pasti ada fasilitator atau koordinatornya di tingkat kabupaten itu tetap melalui bupati. Tapi melalui mekanisme ini, Pak Doni. Jadi melalui mekanismenya namanya pelepasan kawasan hutan. Sebetulnya nanti endingnya atau ujungnya itu adalah pelepasan kawasan hutan. Jadi nanti pengguna atau masyarakat yang bermukim di situ akan mendapatkan hak kepemilikan karena sudah dilepas dan itu difasilitasi nanti oleh pemerintah kabupaten terhadap batas dalam atau batas antar milik. Kenapa kok harus di Pemkab yang mengajukan? Karena nanti akan difasilitasi. Kalau orang per orang nanti jadi ribut nanti, kisruh satu-satu nanti. Mungkin begitu Pak Doni. Jadi mungkin alasannya itu ya kenapa difasilitasi oleh bupati ya. Jadi pada prinsipnya bisa difasilitasi ya kondisi seperti itu dengan catatan melalui bupati dan syarat dan ketentuan berlaku sebelumnya sebelum tahun 2016 gitu. Menarik ini. Nanti ke Pak Dani dulu kayaknya nih. Pak Dani kayaknya udah kacau nih mau ngomong juga. Kayaknya lihat temannya asik ngobrol. Pak Dani ini tadi kan disebutkan ya beberapa kewenangan perizinan oleh gubernur.
terkait dengan izin baru nih yang kapasitasnya di bawah 6.000. Prosesnya sebenarnya gimana nih Pak Dan untuk saat ini? Terima kasih Pak Dadi. Ini kan sesuai dengan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 di mana menyebutkan bahwa eh, perizinan berusaha yang dengan kapasitas kurang dari 6.000 adalah kewenangan gubernur. Yang dalam ini kita melalui sistem OSS RBA atau Online Single Submission yang di mana masyarakat bisa mengurus di DMPTSP dan itu bisa juga masyarakat self assessment yaitu melalui OSS di mana untuk mereka yang mau berusaha itu utamanya itu satu mereka harus mempunyai NIK, dua nomor email dan nomor HP sebagai persyaratan untuk mendaftar di OSS RBA. Yang mana nanti setelah masuk ke OSS RBA, mereka itu akan memilih yaitu KBLI, yaitu KBLI kapasitas buku lapang baru Indonesia. KBLI itu di situ mereka bisa memilih KBLI semuanya mau penggergajian kayu itu KBLI-nya 16101 dan kalau mau vinir mereka memilih 16214. Kalau plywood yang 16212 dan 16211. Yang mana nanti pelaku usaha itu harus melakukan pemenuhan komitmen antara lain yaitu satu proposal teknis. Proposal teknis itu menggambarkan gambaran perusahaan mereka yaitu ada mesin, terus pemenuhan bahan baku, urusan pemasarannya di mana itu di nanti yang itu tercantum di proposal teknis. Terus kalau di bawah kapasitas di bawah 6.000, mereka dengan luasan lahan kurang dari 1 hektar dan luas lahan terbangun kurang dari 5.000 meter persegi, itu nanti persetujuan lingkungannya itu akan muncul sendiri dari sistem OSS, yaitu biasanya SPPL. Nah, setelah itu mereka juga harus mempunyai tenaga teknis. Kalau tenaga teknis itu belum ada, pelaku usaha bisa pinjam pakai kepada pelaku usaha yang lainnya. Terus persyaratan lain yaitu bahwa pelaku usaha yang untuk melakukan itu harus mempunyai mesin sendiri, boleh sewa. Karena itu adalah syarat mutlak untuk berusaha. Itu Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Dani. Untuk izin baru, terus sementara peran dinas kehutanan gimana nih? Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam proses berkontribusi memberikan pelayanan perizinannya. Terima kasih Pak Dedi. Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu di dalam verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Soalnya gini Pak Dedi, yang namanya di sistem itu mereka pelaku usaha bisa mengisi apa aja asal sesuai dengan permintaan di sistem, itu sistem akan memenuhi. Nah, dari situ kita harus melakukan verifikasi lapangan karena saya juga pernah menemui pelaku usaha yang mana mereka di sistem OSS-nya itu sudah terpenuhi semua. Tapi ternyata begitu verifikasi ke lapangan, cuma lapangan terbuka aja, belum ada apa-apanya, dan maksudnya belum ada aktivitas apapun. Ternyata setelah saya tanya juga, pelaku usaha itu
ternyata mau memperjualbelikan izin. Dalam artian kalau saya sudah punya izin, nanti pelaku saya yang belum berizin, saya menawarkan ke pelaku usaha lain, maksudnya bisa pinjam bendera itu aja Pak Dedi. Ya itulah makanya pentingnya verifikasi lapangan, dan disitulah peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah dari lapangan kita membuat BAP dan membuat pertimbangan teknis yang diajukan kepada Kepala DMPTSP melalui online, melalui di sistem OSS-nya itu. Dan nanti dari Dinas DMPTSP kalau sudah ACC mereka akan mengeluarkan namanya sertifikat standar. Terima kasih Pak Dedi. Baik, jadi peran dinas diulangi Pak ya. Dalam hal ini verifikasi dokumen Ya. melalui OSS ya. Kemudian melakukan verifikasi lapangan juga ya, untuk melihat betul kondisi lapangan seperti apa. Jadi mutlak kepemilikan mesin itu mutlak harus ada mesin berarti Pak Dhani ya di lapangan. Ya, itu kan salah satu mereka untuk berusaha itu kan karena alat primernya itu Pak Dedi. Maksudnya harus ada. Nanti kita juga mau nanya ke mereka, maksudnya ini satu hari itu seumpamanya benso itu satu hari bisa belah berapa meter kubik, dan dari situ bisa kita melihat menghitung kapasitas mesinnya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Ini kita lanjut dulu Pak Tommy, monggo. Sementara Pak Dhani cepet dulu. Iya, ini agak menarik ya. Dari industri itu kan berarti ada pemanfaatan kayu ya, Pak ya berarti. Kalau di dalam perizinan PKKNK itu gimana, Bu? Ini sebetulnya sedikit ada kaitan, tetapi agak berbeda Pak Taufik. Iya, gimana? Kalau terkait PKKNK itu sebetulnya kepanjangannya. Nah, Ini sampaikan nih panjangannya nih. PKKNK itu kepanjangannya adalah kegiatan pemanfaatan kayu non kehutanan gitu ya. Kegiatan pemanfaatan kayu untuk kegiatan non kehutanan PKKNK. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan di awal bahwa penggunaan kawasan hutan baik itu yang diterbitkan oleh menteri maupun yang diterbitkan oleh gubernur itu dia melekat sebagai PKKNK sebetulnya karena dia posisinya penggunaan kawasan hutan. Nah, jadi kalau PKKNK pada PPKH atau PKKNK pada persetujuan penggunaan kawasan hutan itu sudah tidak harus bermohon ke DPN PTSP terkait PKKNK-nya. Nah, jadi karena dia itu sebetulnya sudah melekat sebagai PKKNK. Beda halnya dengan proses pelepasan kawasan hutan. Jadi kalau pelepasan kawasan hutan itu ada dia terbit yang namanya persetujuan pelepasan itu tidak melekat sebagai PKKNK. Jadi PKKNK itu diajukan tersendiri. Nah, pengajuannya sama sebetulnya, itu sebetulnya sudah ada pelimpahan juga dari menteri. Jadi pejabat penerbit PKKNK itu ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga sudah masuk di dalam portal Siap Jateng. Sama, itu prosesnya tetap online. Nah, itu hanya pada lokasi yang sudah terbit persetujuan pelepasan kawasan hutan. Di Jawa Tengah ini ada dua-dua. Ada dua, yaitu PPKH yang bukan PPKH, maksudnya persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh menteri yang sudah kita berikan PKKNK-nya. Yang kita terbitkan itu ada dua, yaitu pertama terkait dengan pembangunan bendungan Jeragung, PSN juga, kemudian terkait dengan pembangunan PPST regional Magelang, PSN juga kebetulan. Jadi kita dukungan kawasan hutan terkait PSN ini cukup luar biasa ini. Jadi bendungan Jeragung sendiri sekitar 620 hektar, itu all di kawasan hutan. Kemudian kalau TPST sebenarnya cuma sedikit sekitar 2,95 hektar ya. Nah itu sama, itu pakai mekanisme PKKNK. Nah sebenarnya PKKNK ini kan terkait dengan ini pemanfaatan kayu, mulai dari inventarisasi, kemudian mulai dari tebang, pengangkutan. Nah itu semuanya memang harus menggunakan izin. Nanti karena masuk di dalam sipil begitu ya.
Jadi nanti terkait dengan pengajuan proses PKKNK pada areal persetujuan pelepasan kawasan hutan bisa melalui portal Siap Jateng. Dan ini biasanya memang untuk ini, kalau eh, persetujuan pelepasan kawasan hutan ini rata-rata memang hampir hampir untuk PSN semua ini yang kebetulan mengajukan ini. Nggak tahu nanti kalau yang terkait yang lain ya, kebetulan ini kalau di Provinsi Jawa Tengah hanya baru terbit dua itu untuk PKKNK. Oke, Mbak. Berarti untuk yang pelepasan ya untuk selama ini ya, Mbak ya. Betul, PKKNK hanya untuk pelepasan kawasan hutan karena PPKH sudah melekat sebagai PKKNK. Ada jangka waktunya nggak Bu kalau PKKN-nya itu, Bu? Oke, sebetulnya di proses PKKNK itu kan kalau nggak salah nih ya kurang lebih sekitar 14 hari kerja untuk penerbitan izin. Kemudian itu hanya diberikan jangka waktunya setahun. Setelah Jadi dilepaskan gitu. setelah ada persetujuan pelepasan diajukan, itu jangka waktu PKKNK-nya hanya setahun. Oh, hanya setahun. Tahun. Nah, setelah setahun, tapi ada namanya perpanjangan PKKNK. Perpanjangan PKKNK itu bisa setahun lagi. Dan itu juga sudah ada menunya untuk permohonan perpanjangan di aplikasi Siap Jateng. Oh, iya. Sudah baru selesai kemarin kalau nggak salah. Jadi baru dibetulkan untuk menu PKKNK dalam proses perpanjangan ini baru kemarin. Oke. Mungkin itu Pak Tommy. Iya, iya. Mungkin bisa ditegaskan lagi ya, Bu, ya, untuk peran BLHK-nya di dalam PKKNK ini apa aja ya, Bu? Kalau terkait PKKNK, sebetulnya kalau di Siap Jateng ini kan sebetulnya hanya sebagai verifikator persyaratan izin. Jadi PKKNK ini kalau semua persyaratan sudah diupload, itu nanti dalam jangka waktu 14 hari kerja begitu ya, itu nanti BLHK sudah harus memverifikasi persyaratan itu yang diupload di Siap Jateng. Kemudian kalau itu sudah sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan Permen LHK nomor 8 begitu ya tahun 2021, nah itu nanti baru Dinas LHK memberikan rekomendasi terhadap persyaratan tersebut bahwa itu sesuai dengan Permen LHK nomor 8 baru nanti disampaikan ke DPM BPSB untuk diterbitkan SK PKKNK. Hanya berbeda dengan PPKH nih. Kalau persetujuan penggunaan kawasan hutan memang di sini ada ground check lapangan yang namanya pertimbangan teknis untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan. Tapi sebetulnya itu dilakukan sebelum pengajuan ke Siap Jateng. Jadi itu merupakan pertimbangan teknis di LHK itu merupakan salah satu persyaratan yang harus ada pada saat mau upload persyaratan di Siap Jateng. Itu ya. Betul. Jadi, nah nanti setelah upload sama nanti ya Dinas LHK sebagai verifikatornya, kepanjangan tangannya BPM BPSB sebetulnya, karena kita itu sebagai verifikator sudah ada SK yang ditunjuk, ada SK yang diterbitkan oleh DPM BPSB siapa yang menjadi verifikator di dalam rangka pelayanan publik ini. Mungkin itu Pak Tommy. Jadi tadi sudah dijelaskan ya untuk pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan berarti ya, Bu ya. Jadi untuk sampai dewasa ini itu baru 2 pelepasan kawasan hutan ya, Bu. Untuk yang mengajukan PKKNK, pelepasan kawasan hutan sebetulnya banyak. Hanya yang mengajukan PKKNK itu ada 2. Karena kebetulan kadang-kadang di proses pelepasan kawasan hutan itu memang lokasi tersebut tidak ada kayunya. Jadi kadang-kadang tidak perlu diajukan karena memang tidak ada kayu di atas lahan tersebut. Jadi kalau lahannya tidak ada kayu tidak perlu mengajukan PKKNK. Perlu, karena tidak ada yang dipotong ya Pak Jadi ya. Hanya saja ini untuk menjustifikasi ada kayu atau tidak ini yang perlu harus dikoordinasikan dengan teman-teman Balai Pengelolaan Hutan Lestari ini. Jadi ada semacam statement begitu ya dalam bentuk surat resmi bahwa memang lokasi tersebut tidak ada tegatan begitu. Tidak ada tegatan yang dimanfaatkan ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada indikasi begitu ya kalau tidak ada surat resmi itu nanti jadi ada indikasi ini tidak ada pembayaran PSDH begitu ya. Nah ini terkait sama ini keuangan atau kewajiban terhadap pembayaran PNBP begitu. Iya, iya. Betul, betul Pak. Nah, itu menarik Mas Dedi. Coba untuk lebih dibahas tentang PSDH tadi udah disinggung itu Pak. Tapi pada prinsipnya ketika kawasan itu sudah dilepaskan jadi kawasan bukan kawasan hutan, masih ada gandulan ya ceritanya. Betul. Di situ masih ada aset pohon yang mau dimanfaatkan masuk ke mekanisme PKKNK tadi. Nah, ini mungkin informasi yang sangat bagus ya bagi masyarakat umum. Jadi ternyata prosesnya seperti itu, gitu kan? Dan proses itu kayu itu masih merupakan aset kan, aset negara masih melekat, ya. Sehingga dalam rangka pemanfaatannya harus melalui mekanisme tadi itu, menarik sekali.
Nah, Betul, Pak. ini masih nyambung dengan siap jateng, tapi pertanyaan saya kepada Dani nih. Karena untuk terkait pelayanan perizinan yang lainnya, di luar perizinan baru, kan masuk siap jateng semua ya Pak Dani. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terkait dengan proses apa saja tadi selain yang perizinan baru itu, dan proses anunya seperti apa? Proses apa namanya pelayanannya. Moga Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Dedi. Untuk selain perizinan baru itu semuanya itu masuk di siap jateng. Di siap jateng masyarakat bisa download, maksudnya bisa melalui Google, yaitu siapjateng.com. Itu nanti masyarakat bisa ngeklik di situ, dan nanti mereka setelah itu mencari perizinan. Maksudnya di menunya siap jateng itu ada template, maksudnya perizinan. Nah, nanti perizinan itu diklik sama pelaku, maksudnya yang mau mengajukan izin. Lah, diklik nanti muncul ada beberapa dinas, yaitu gambaran di siap jateng itu banyak itu. Maksudnya nanti dipilih yang dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Lah, dari situ diklik, nanti pelaku usaha itu atau masyarakat itu akan mengetahui di situ perizinannya apa aja. Contoh, namanya TPTKB, tempat penambangan terdaftar kayu bulan. Itu nanti mereka diklik. Setelah itu mereka akan muncul mendapatkan satu di siap datang itu, yaitu satu fakta integritasnya bisa di-download sendiri, dua surat permohonan kepada Kepala BMPTSB untuk permohonan penerbitan apa TPTKH atau perluasan atau adendum yang lainnya. Itu nanti ada di situ, nanti di-download. Itu jangka waktunya 14 hari kerja Pak Dedi. Maksudnya setelah pelaku usaha itu mengupload di siap jateng, itu nanti itu jangka waktunya itu adalah 14 hari kerja. Jadi ya, SOP-nya 14 hari ya. Ya. Untuk semua tadi itu semua proses pelayanan ya. Ya, itu TPT, perubahan itu 14 hari semua. Ya. Itu nanti di situ masyarakat akan bisa mendownload persyaratan-persyaratan apa aja. Nah, dari situ nanti kita selaku tim teknis itu akan verifikasi berkas-berkas yang masuk. Sebentar, Pak Dhani, saya potong ini. Tadi kan ketika masuk ke portal atau siap jateng, itu kan baru membuka apa namanya informasi. Biasanya kan di situ ada login gitu ya. Nah, prosesnya ini apa? Mungkin pelaku usaha yang mau mengajukan itu perlu login, daftar atau gimana? Oh ya, terima kasih Pak Dedi. Itu pelaku usaha itu untuk masuk ke siap jateng itu yang disiapkan kalau perorangan itu biasanya NIK. Dan kalau yang berbadan usaha CP atau PT itu NPWP. Di situ masuk ke loginnya siap jateng. Terus juga pelaku usaha mempersiapkan email. Begitu masuk di sana, nanti dalam jangka waktu berapa menit atau berapa jam, itu dari servernya DMPTSB akan membalas ke email tersebut, itu akan memberikan username dan password. Jadi ini kayaknya sebetulnya ini ya, jadi sama. Jadi kalau di dalam pemohon begitu, sebetulnya kalau hanya sekedar melihat-lihat info perizinan begitu ya, tanpa harus login sebenarnya bisa. Jadi begitu buka berandanya siap jateng begitu ya Pak Dedi ya. Jadi bisa sebetulnya hanya info perizinan di dinas LHK itu apa aja sih begitu di situ. Kemudian persyaratannya apa, jangka waktunya berapa itu ada. Hanya saja pada saat dia mengajukan permohonan, dia harus daftar dulu begitu. Ya, jadi harus daftar dulu. Nah, nanti dia akan mendapatkan akun, gitu kan? Jadi prosesnya setelah daftar dia akan mendapatkan akun. Nah, loginnya itu menggunakan akun yang sudah
didaftarkan tadi begitu ya. Nah, itu yang tadi disebutkan Pak Dani tadi ada syaratnya Dani, kemudian mungkin NPWP gitu kan, kemudian email begitu. Tapi nanti ada proses notifikasi begitu ya dari DPM PTSP terhadap ini proses pendaftaran tersebut begitu Pak Dadi. Berarti proses pemantauan progres perizinannya bisa dipantau lewat akun ini. Betul, tepat sekali. Nah, tadi disampaikan ya semua pelayanan perizinan pemanfaatan selain izin baru pakai siap jateng semua dan melalui pendaftaran akun di siap jateng ya. Terus untuk proses dinas LHK ini dalam proses apakah ada verifikasi lagi seperti yang dilakukan untuk pembukaan izin baru tadi atau gimana? Untuk verifikasi lapangan itu diperlukan juga Pak Dedi. Maksudnya kita untuk mengecek apakah yang dokumen-dokumen yang diupload itu kita kita cek. Maksudnya semuanya ada mesin satu apa dua, ya namanya yang diajukan dua, kita cek di situ apakah lokasinya masih sama apa enggak itu. Maka itu masih dibutuhkan untuk verifikasinya Pak. Jadi verifikasi itu untuk memastikan kayak gitu. Jadi semua pelayanan itu selain verifikasi dokumen juga verifikasi lapangan. Prosesnya tetap melalui verifikasi lapangan ya untuk melihat pembuktian kebenaran dokumen dengan kondisi lapangan gitu ya Pak Didi ya. Nah, seandainya itu bukti lapangan itu sudah sesuai, proses selanjutnya bagaimana tuh? Ya, kita semuanya bukti sudah sesuai ya kita membuat berita acara pemeriksaan. Dan itu membuat mertek, maksudnya pertimbangan teknis yang diajukan sebagai pertimbangan DMPTSP untuk mengeluarkan SK. Jadi pertimbangan berita acara sebagai dasar kita memberikan pertimbangan teknis. Ya, yang disampaikan pada Dinas PTSP, prakteknya itu PTSP mengeluarkan ya SK ya, SK izinnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin apalagi Pak Tommy ini, ada yang perlu dibahas nih. Mungkin untuk lebih diperdalam lagi ya. Tadi kan baru proses izinnya. Nah, sekarang kalau izin itu sudah keluar itu apa yang dilakukan oleh masyarakat, Bu? Nah, ini sebetulnya ada sedikit warning begitu ya. Bukan berarti kalau di sisi penggunaan kawasan hutan nih, begitu terbit izin, itu belum serta-merta sudah dapat melaksanakan kegiatan di lapangan, Pak. Jadi kepalanya udah dikeluarin tapi buntutnya masih digombolin nih. Jadi di situ sama ada yang namanya pemenuhan komitmen. Nah, komitmen itu dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun, begitu ya. Di situ misalnya untuk penataan batas. Jadi kalau di dalam SK izin atau SK persetujuan penggunaan kawasan hutan itu, di situ kan mencantumkan luasan. Misal luasannya tapi masih menggunakan plus minus begitu ya, misalnya plus minus 2 hektar. Nah, untuk mengetahui posisi pasti di lapangan, makanya di dalam komitmen itu diminta oleh pemegang persetujuan itu untuk melakukan penataan batas. Nah, penataan batas itu nanti itu bisa dikoordinasikan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 11 di Yogyakarta. Nah, itu nanti dilakukan oleh pemohon dengan supervisi BPKH wilayah 11. Nah, setelah mendapatkan untuk melakukan penataan batas ini, nanti pemegang PPKH ini mengajukan yang namanya penetapan batas areal kerja. Dan itu rumahnya itu juga sudah disiapkan di aplikasi Siap Jateng. Jadi setelah sudah melakukan penataan batas, nanti dan membuat surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi kalau seandainya tadi itu sampaikan bahwa lokasi yang dimohon itu ternyata ada tegalan. Ya, itu investasi sebelumnya gitu. Ada tegalan, asetnya miliknya Perum Perhutani begitu ya. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan Perum Perhutani. Nah, ada 2 komitmen tadi, penataan batas dan pernyataan kesanggupan pembayaran biaya investasi. Baru kalau sudah selesai dilaksanakan, nanti dimohonkan namanya
penetapan batas areal kerja di Siap Jateng dengan syarat tadi pun hanya diupload di dua hal tadi. Nah, di penataan batas maupun di investasi. Dalam jangka waktu 14 hari kerja nanti akan terbit yang namanya penetapan batas areal kerja dengan luasan sesuai dengan hasil penataan batas. Di sini sudah tidak ada plus minus ataupun lebih. Jadi sudah definitif berapa hektar atau berapa meter persegi. Baru setelah terbit SK silakan dilakukan kegiatan di lapangan. Nah, ini yang mungkin barangkali teman-teman yang sudah mendapatkan PPKH tidak begitu melihat atau ya tidak begitu memperhatikan terkait ini. Tahunya PPKH terbit langsung kegiatan lapangan. Padahal itu sebetulnya belum boleh dilakukan kegiatan di lapangan sebelum SK penetapan batas areal kerja diterbitkan. Itu Pak Tommy. Iya, iya. Untuk kemudian tadi kan ibunya juga sudah cerita bahwa ada beberapa yang lupa atau tidak ngeh kalau ternyata ada penetapan areal kerja itu tadi. Nah, itu bagaimana Bu untuk apa yang sudah memiliki izin tetapi belum melakukan komitmen-komitmen itu tadi? Nah, kalau dari sisi DLHK, itu pasti kita akan mengkoordinasikan itu. Jadi kita memperingatkan atau memberikan surat begitu ya, disampaikan kepada pemegang PPKH bahwa ini loh Anda harus melaksanakan kewajiban ini begitu ya. Dan itu sebetulnya ada jangka waktu tadi itu. Dan seandainya ternyata kok tetap loss begitu, loss tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan jangka waktu habis, itu sebetulnya di ketentuan masih boleh melaksanakan kegiatan penataan batas, nanti baru dimohonkan izin baru. Setelah selesai itu ternyata tata waktunya habis gitu ya, itu boleh. Jadi tetap diselesaikan komitmennya, baru nanti permohonan baru. Jadi tidak lagi penetapan batas, tapi permohonan baru, tapi permohonan baru sekaligus sebagai penetapan batas area kerja. Jadi nanti langsung begitu ya. SK-nya itu kalau dari pusat itu di Jawa Tengah kebetulan belum ada, tapi di pusat di kementerian itu sudah ada. Jadi SK-nya itu SK persetujuan penggunaan kawasan hutan sekaligus sebagai PAK, PBAK begitu. Seperti itu Pak Tommy. Jadi begitu ya, sudah ada di dalam Siap Jateng semua ya berarti. Sudah, jadi kami sudah mengusulkan dan DPM PKSP sudah menyiapkan ya mengakomodir di dalam aplikasi atau portal Siap Jateng. Ya, jadi di portal Siap Jateng itu Mas Dadi ternyata sudah disiapkan. Iya, jadi Siapkan ya. itu setelah mau izin bagaimana, setelah izin bagaimana itu semua sudah disiapkan di situ. Makanya sedikit ini mungkin di tadi kan ada kewajiban ya ketika hubungan konsultan ada kewajiban, masih ada kewajiban nih. Kewajiban itu tercantum nggak di SK? Oh, Maksudnya? bisa tercantum. Tercantum ya. Tercantum. Oke. Ya, sebetulnya mestinya kalau pemegang-pemegang persetujuan ini membaca secara seksama begitu ya, dari butir 1 sampai butir ke-13 begitu. Ada 13 kewajiban ya. Biasanya dari mulai butir 1 terhadap kewajiban maupun terkait dengan PKKNK begitu, itu rata-rata itu tertulis di butir pertama sampai butir 13. Itu mestinya kalau dibaca itu pasti sudah paham. Gitu. Baik, jadi itu tetap ada ya di SK-nya ya kan, Pasti itu ya. harus mestinya pemegang izin itu harus paham itu ya, harus melaksanakan ya. Betul. Kepada ini tanya udah tahu juga kepada ini tadi sambil merebut tadi. Padahal ini ketika sama yang prinsipnya mungkin ya, ketika SK itu sudah terbit, entah itu SK sertifikat standar maupun SK TPT ataupun adendum. Selanjutnya bagaimana nih si apa namanya pemegang izin ini terkait kewajiban-kewajiban juga misalnya. Oke, terima kasih Pak Dadi. Ini menarik dan bertolak belakang dengan yang dikerjakan oleh Bu Indira, di mana kalau pelaku usaha di Bu Indira itu SK terbit belum bisa melaksanakan, tapi harus pemenuhan komitmen dulu. Tapi kalau di tempat kami, maksudnya penataan itu tanah Patan itu kalau SK udah terbit itu mereka itu sudah melakukan pemenuhan komitmen dasar. Maksudnya pemenuhan komitmen dasar untuk pengeluaran izin sudah, berarti mereka pelaku usaha itu tinggal pengajuan SI RPBDI.
Itu untuk yang yang baik kayu rakyat maupun perumbu tani maupun kayu alam itu SIRPPPI. Dan eh, untuk yang penggunaan bahan bakunya kayu perumbu tani dan hutan alam itu SIPU, dan itu nanti pengajuan SIPU-nya itu ke BPAL wilayah 8 dengan disertai izin tersebut, yaitu sertifikat standar dan pertimbangan teknis untuk sebagai pertimbangan BPAL dalam mengeluarkan SIPU-nya, Mas. Baik, jadi pada prinsipnya pemegang perizinan berusaha itu baik yang baru maupun tadi yang perubahan ya, ada kewajiban-kewajiban yang melekat atas kepemilikan izinnya ya, termasuk tadi apa namanya terkait dengan mengajukan akun SIRPBBPH, itu kewajiban pelaporan ya padanya, pelaporan, dan SIPUA ya, ya, sistem informasi penata usaha nasi hutan dan sistem informasi pelaporan ya, realisasi rencana operasional kerja. Menarik sekali pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah pencerahan ya Bapak dan Ibu untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha yang ingin memanfaatkan hutan, kawasan hutan maupun hasil hutan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mungkin sebagai penutup nih dari para narasumber, apa istilah itu closing statement ya. Kalau ada yang perlu disampaikan, apa Bu Mira dulu nih. Kami ini sebetulnya terkait dengan closing statement ini agak gimana ya, agak bingung-bingung sedikit gitu Pak Dedik. Tapi prinsipnya statement kami adalah pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kami siap melayani kebutuhan pemerintah kabupaten masyarakat dalam rangka untuk fasilitator kepentingan umum non komersial di dalam kawasan hutan. Itu aja Pak Dedik. Terima kasih. Monggo, Pak Dani mungkin beda atau sama, monggo. Tidak apa-apa, sama aja apa. Terima kasih Pak Dedi. Kami pada prinsipnya melayani masyarakat itu yang mau berizin, dan untuk memberikan kepastian hukum pelaku usaha di bidang hutanan untuk melakukan perizinannya dengan legal. Kami akan berusaha melayani semampu kami dengan cepat, tepat, dan cermat, gitu Pak Dedi. Siap melayani dengan cepat, tepat, dan cermat ya. Nah, ya, terima kasih nih Pak Indra dan Pak Bagus atas informasinya pada kesempatan podcast yang hari ini. Sekali lagi semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat, terutama masyarakat pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan maupun pemanfaatan hutan. Mungkin pertemuan kita pada siang hari ini cukup sekian. Selamat hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-80. Semoga tetap Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.